Unggahan berita terkait peristiwa maupun upaya penculikan di media sosial yang sangat intens akhir-akhir ini juga menerpa kalangan anak-anak. Tidak hanya takut, sejumlah anak justru memanfaatkan isu tersebut untuk mengelabui orang dewasa. Tadi aku ditarik sama dia. Maraknya isu penculikan di media sosial belakangan ini jadi salah satu keresahan warga. Apalagi dari sejumlah video yang beredar, para pelaku mengincar anak-anak. Ditambah lagi polisi kesulitan melacak jejak terduga pelaku yang tetap bebas berkeliaran hingga warga makin merasa tak aman. Namun dari sisi anak-anak, berita kasus penculikan yang lebih banyak tersebar melalui media sosial disikapi cukup beragam. Bahkan ada yang menggunakan isu penting itu guna merancang kebohongan. Tadi aku ditarik sama dia, terus habis itu digendong. Seperti yang terjadi di Bogor, Jawa Barat. Hanya karena takut dimarahi orang tua lantaran terlambat pulang sekolah, dua bocah perempuan kelas 5 SD mengarang cerita hendak diculik. Modus yang sama juga digunakan oleh 3 siswa madrasah di Kabupaten Sampang, Jawa Timur agar tak dimarahi ustadznya karena datang terlambat. Setali 3 uang, di Padang, Sumatera Barat, seorang siswi kelas 5 sekolah dasar mengarang cerita akan diculik 2 pria bersepeda motor. Ide merekayasa penculikan muncul ketika dirinya terlambat tiba di sekolah. Kita bersama tim di lapangan masih tetap menyelidiki tentang informasi yang viral tadi, penculikan anak apakah memang benar-benar terjadi atau memang ada modus-modus yang lain terjadi. Ada banyak alasan anak berbohong. Namun anak yang berbohong ketika melakukan kesalahan seringkali berkaitan dengan pola asuh orang tua yang mudah menghakimi. Pada waktu dia mengatakan sesuatu secara jujur, orang yang ada di sekitarnya, orang tua, pendidik, dan sebagainya, naik pitam marah. Yang dilihat kesalahannya, tidak ditanya sebabnya, why-nya. Sehingga sebelum sempat menjelaskan, dia pasti tahu hukuman akan ada di sana. Paparan informasi yang begitu banyak di media sosial sangat mempengaruhi pola pikir dan perilaku anak yang sedang berkembang. Anak dengan mudah belajar dari suatu kejadian dan mengadopsi kisah yang dirasa menguntungkan atau dirasa jadi jalan keluar dari masalah tanpa memikirkan efeknya. Terkait dengan penculikan ini, dia melihat betapa seorang yang diculik itu kemudian dapat perlindungan, dikasihani, dapat perhatian dan sebagainya. Sehingga itu jadi proses belajarnya ada di situ pada saat dia melihat berita penculikan itu. Kebiasaan negatif akan mempengaruhi kualitas kepribadian anak saat dewasa nanti. Agar buah hati tak mudah berbohong, orang tua harus memulai dari diri sendiri. Selain memperbaiki pola asuh, orang tua juga perlu lebih banyak mendengarkan anak. Tim Liputan melaporkan.